Oke, Yorobun, untuk malam ini di hari Minggu sesi kedua, kita agendanya adalah membahas tentang bilangan dalam bahasa Korea, Yorobun. Seperti itu ya. Kemudian untuk materinya, teman-teman sudah ngeprint ya? Sudah di print out ya? Sudah betul? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, teman-teman nanti tinggal mengikuti saja. Dipersiapkan, silakan print-printannya disiapkan. Kemudian hari ini saya akan membukakan ini ya, Yorobun, apa namanya? Bilangan tentang bilangan Korea seperti itu ya. Bab 2 tentang bilangan Korea. Jadi kita masuk ke bab 2 ya. Kalau kemarin bab 1 tentang Hangul, ya untuk malam ini kita masuk ke bab 2 yaitu tentang bilangan bahasa Korea. Seperti itu ya. Jadi akan saya ajarkan teman-teman gimana caranya nanti dalam hal memahami bilangan-bilangan. Ini tuh pakai bilangan asli atau bilangan Sino seperti itu ya, Robun. Oke, saya akan coba berbagi layar dengan Anda. Oke, sudah ada 4 orang yang bergabung ya. Silakan Mbak Nia, selamat bergabung ya. Hari ini silakan disiapkan untuk buku print-printannya ya Robun. Mbak Dewi angkat tangan, silakan Mbak Dewi. Kenapa Mbak Dewi? Maaf Kak, aku pencet. Saya kira ada pertanyaan Mbak Dewi. Oke ya Robun, saya coba bukakan ya. Oke, saya akan berbagi layar dengan Anda. Silakan dicek apakah layar saya terlihat. Ya, apakah terlihat layar saya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, kalau terlihat ini ya Robun. Teman-teman silakan dilihat. Oke, tentang bab 2 ya. Bab 2 bilangan Korea ya. Dalam bilangan Korea ini dibagi menjadi 2 macam ya Robun ya. Kalau Indonesia kan bilangannya 1 ya, dari 1 sampai dengan nanti berjuta-juta. Kalau di Korea, bilangan itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah bilangan asli Korea ini ya, bilangan asli ya. Bilangan asli Korea, kemudian ada lagi bilangan Shino ya, bilangan Shino Korea. Nanti bunyinya berbeda ya Robun ya. Kalau bilangan asli itu Hana, Dul, Setnet, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodolp, Ahop, Yol. 1 sampai 10-nya begitu bunyinya. Kalau bilangan Sino, Ili, Samsa, Oyuk, Cilpal, Gu, Sip. Terakhir 10 adalah Sip seperti itu. Kemudian nanti di sini teman-teman akan mempelajari gimana sih untuk bilangan asli ini dipakai untuk apa seperti itu. Kemudian bilangan Sino ini dipakai untuk apa seperti itu. Kemudian nanti juga akan mempelajari bilangan asli itu apa namanya? Diikuti oleh satuan apa seperti itu ya. Misalkan satu buah apel ya. Kan satuan buah itu pakainya apa seperti itu. Kemudian satu unit televisi ya. Unit itu bahasa satuan Koreanya itu apa seperti itu ya Robun. Ya, jadi selain teman-teman belajar angka ya, teman-teman juga akan belajar tentang satuan seperti itu. Kemudian Anda juga akan belajar tentang gimana sih caranya menyebutkan uang dalam nominal misalkan 1 juta, 2 juta, 100 juta seperti itu ya Robun. Gimana sih caranya? Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya bilangan Korea seperti itu. Oke, saya coba buka keyboard dulu ya Robun. Oke, seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah bilangan asli ya. Hangguko Suja ini artinya bilangan asli Korea ya Robun ya. Kemudian kita masuk ke bilangan asli. Bilangan asli Korea ini teman-teman cukup pahami nomor 1 sampai dengan 10 saja ya Robun. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Anda cukup pahami 1 sampai dengan 10 ya. Nih, 1 sampai dengan 10 itu gimana sih ya? Yang pertama adalah teman-teman hafalkan ini. Hana, Dul, Set, Dul atau Du ya. Kalau saya sih biasanya disingkat. Jadi Han, Du, Se, Ne, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodolp, Ahop, terakhir 10 Yol seperti itu. Jadi teman-teman harus hafal 1 sampai dengan 10 seperti itu, oke? Jadi setelah hafal itu nanti teman-teman tinggal digabungin. Kalau misalkan 10 ya, 10 itu kan Yol. Kalau kita mau bikin 11 gimana Pak? Bikin 11. Bikin 11 itu Anda sampaikan 10 dulu. 10 kemudian 1. Berarti 10 adalah Yol. Ya. Setelah Yol 1 itu apa? 1 adalah Han. Maka teman-teman menyampaikannya adalah Yol Han. Untuk 11 seperti itu ya. Kalau 13, ya 13 3 itu kan Se atau Set ya.
Sini C juga boleh ya. Handuset atau C ya, seperti itu boleh. Maka 10 dengan 11 dengan 3 dibacanya adalah 13. Yol set atau yol C seperti itu boleh ya Robun. Maka untuk 13 membuatnya adalah yol C. Jadi 10-nya dulu seperti itu ya. Karena kalau di Indonesia itu 11 itu kan 11, 12, 13 itu kan. Nah, belasnya itu kan berarti puluhannya dulu. Jadi 10-nya dulu. 10 itu kan yol. Yol, nah nanti bilangan 1 sampai 9-nya itu apa? Seperti itu. Kalau 20 beda. Kalau 20 beda ya penyebutannya bukan. Nah, 20 adalah semul atau semu. Seperti itu. Sekarang cukup dihafalkan 1 sampai 10 saja. Oke? Saya beri waktu 5 menit Anda untuk menghafalkan 1 sampai 10. Ya, mulai dari Mbak Dewi, Mas Rehan, Wahidin, Mbak Nia, sama Mas Rohmat ya. Mas Rohmat keluar lagi ya. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Anda coba hafalkan 1 sampai 10 untuk bilangan asli Korea. Silakan ya Robun. Jelas nggak instruksinya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Silakan dihafalkan 1 sampai 10. Kemudian nanti saya akan tanya ya Robun ya. Ayah debat kan ayah debat. Dibuka TV na ayah debat. Tiga menit lagi ya, saya tunggu ya Robun. Calon presiden namanya Sio, wakilnya presiden anaknya si Riri. Ini belum rapi, masih ada putih warnanya. Di rumah sudah soalnya kompatnya sedikit. Ya. Oke, Yorobun, waktunya sudah habis ya. Saya akan ini ya, saya tanya dulu. Yang sudah siap siapa? Sorry.
Oke, ya Rebun, waktunya sudah habis ya. Saya akan coba tanya, yang sudah siap siapa kira-kira? Yang sudah siap 1 sampai 10 saja ya Rebun, tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi untuk bilangan asli ini 1 sampai 10 saja. Silakan, yang sudah siap siapa? Mbak Dewi sudah siap? Mas Rehan? Mas Wahidin? Mbak Nia? Sudah siap belum? Ya, Pak. Oke, Mbak Nia dulu ya. Silakan Mbak Nia, sampaikan nomor 1 sampai dengan nomor 10 bilangan asli Korea. Coba sampaikan. 1 itu apa? Hana, Hana, terus? Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilgok, Ilgop, terus? Yodol, Yodol. Ahok, Yor. Oke. Mbak Nia, kalau 5 itu apa? Dasot, 5 dasot, oke. Kalau 7? Ilgok, Ilgop, oke. Kalau 10? Yol. Oke. Mbak Nia lihat print-printan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Jadi harus hafal ya Robun. Karena nanti ini berpengaruh itu saat mengerjakan soal-soal listening. Jadi soal listening itu kadang ada yang menanyakan jigaman miyochieyo kayak gitu. Sekarang jam berapa? Kemudian saat interview juga ditanyain ya. Jipeso yogi kaji, all mana golyoyo, berapa lama gitu. Dari rumah Anda nyampe ke sini berapa jam seperti itu. Jadi mengenai waktu, mengenai nanti harga dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian Mbak Nia, kalau 11 Ya. itu bahasa bilangan sinonya, bilangan aslinya apa? 11. Berarti Yol? Yolana. Yolhana atau Yolan gitu ya. Yolan, seperti Ya. itu ya. Kemudian kalau misalkan 15 berarti Yoldasot. Yoldasot, betul ya. Kemudian 19 berarti Yol Ahok. Iya, seperti itu ya. Sampai sini paham Mbak Nia mengenai 1 sampai dengan puluhan 19. Bisa nggak kira-kira? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian nanti masuk ke 20 ya. Untuk 20 ini, misalkan ini ya 20 nih. 20 kan semul atau semu ya. Ini kita coba tulis semu misalkan. Semu. Nah, ini kalau misalkan 22 gimana berarti Mbak Nia? 22 berarti semu? Semudul. Iya, betul ya Yorobun, semudu. Semudu atau dul boleh. Nah, seperti ini ya. Semudul artinya 22. Nah, ini 22. Seperti itu Yorobun. Ya, jadi tinggal mengikuti saja. Teman-teman cukup pahami saja ini 20 semu atau semul. Ya, kalau 30 soren ya. 40 adalah man seperti itu. 50 adalah swin seperti itu Yorobun ya. Jadi tinggal ditambahin saja. Nanti kalau misalkan 55 berarti swin dasot ya. Seperti itu ya. 50 adalah swin, kalau 55 berarti swin dasot. Seperti tinggal ditambahin akhirannya sahabat. Makanya saya sampaikan, teman-teman harus hafal 1 sampai 10 saja seperti itu. Untuk membuat angka 11 seperti tadi ya Mbak Nia ya, sampaikan bahwasanya untuk membuat angka 11 teman-teman sampaikan puluhannya dulu. Puluhannya adalah yol. Kemudian akhirannya adalah karena 1 ya, 11 itu kan 1 akhirannya, maka han ya, yolhan seperti itu atau yolhana boleh ya Robun. Kayak gitu ya. Sampai sini paham Mbak Nia? Paham, Pak. Oke, makasih kalau paham Mbak Nia. Selanjutnya saya coba tanya Mas Wahidin. Mas Wahidin, halo. Mas Wahidin. Audionya dinyalakan Mas Wahidin. Oke, Mas Wahidin sepertinya sedang ada gangguan ya. Kemudian Mas Rehan, halo Mas Rehan. Halo Pak. Oke, Mas Rehan kira-kira hafal nggak? Udah hafal belum? Sedikit hafal setengah Pak. Baru Setengah? sedikit hafal. Coba dulu deh. Allah. 1 dari 1 ya. Coba. Hana. Terus? Dul. Sam. Set. Ne atau net, betul. 5. Desut. Dasot. Dasot. Terus nomor 6. Yosot, betul.
Ilgop, ilgop, betul. Ilgop, Yodul, Yodol, Yodol, terus Ahop, ahop 10. Yol. Yol, betul ya Yorobun ya. Sebenarnya cepet sih kalau misalkan teman-teman sudah hafal itu. Handu, Setnet, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodop, Ahop, Yol. Seperti itu ya. Kalau sudah hafal itu cepet Yorobun ya. Kemudian, Mas Rehan, saya tanya ya. Mas Ya, Rehan, Pak. kalau 5 itu apa Mas Rehan? Kalau 5 Daisut, Daisot, Dasot ya, bukan Daisut Daisot. tapi Dasot. Ya. Oke. Kemudian, kalau 7 Mas Rehan? 7 Ligup, Ilgup, Ilgop, betul ya, Ilgop. Kemudian kalau 9? Ahop. Oke, seperti itu ya. Mas Rehan jangan lihat print-printan ya. Enggak, Pak. Oke, siap. Luar biasa ya. Kemudian Mas Rehan, kalau misalkan kita pengen bikin belasan ya, belasan misalkan 12. Berarti gimana penyebutannya? 12 berarti Yoldul, Yoldul atau Yoldu. Betul sekali ya, Yorobun. Kalau 17, Mas Rehan, gimana 17? Yolgop, Yolil, Ilgop, Yol Ilgop, betul seperti itu ya, 17. Kemudian kalau 19 berarti Yol Ahop. Yol Ahop, seperti itu. Betul ya? Sampai sini paham Mas Rehan? Paham, Pak. Paham ya. Kalau 20 tadi apa? 20? Aduh, Nah, belum ya. lupa. Oke, 20 adalah semul Mas Rehan ya. Saya sampaikan. Untuk 20 itu kan semul. Kalau 25 berarti berapa? Semul? 5 berarti semul Daisut. Ya? Iya, seperti itu ya untuk cara penggabungannya, bahwasanya kalau 25 berarti kita sampaikan 20-nya dulu. 20 adalah semul. Berarti kalau 25 semul dasot. Seperti itu Yorobun. Sampai sini bisa dipahami Mas Rehan? Mengenai bilangan asli Korea? Bisa ya? Paham, Pak. Oke, paham. Ya, Alhamdulillah ya kalau paham. Selanjutnya, saya tanya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah siap? Mbak Dewi? Audionya dibuka ya, Mbak Dewi. Oke, sepertinya Mbak Dewi masih nge-save ya Yorobun. Nggak apa-apa Yorobun. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rehan dan Mbak Nia yang sudah ikut serta ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah teman-teman hafal untuk bilangan asli Korea ini ya, yang dari tadi nomor 1 sampai 10 ya, Handu, Setnet, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodop, Ahop, Yol. Ya, kalau sudah hafal, teman-teman lanjut ke satuan hitungan ya. Jadi ini ada macam-macam satuan hitungan yang diikuti oleh bilangan asli Korea, Yorobun. Jadi satuan-satuan ini ya pasangannya itu adalah bilangan asli Korea. Bilangannya itu yang tadi tuh yang Handu, Setnet sampai dengan Yol. Seperti itu Yorobun. Yang pertama adalah satuan G. Ini teman-teman harus hafal ya. Terutama yang saya kuning-kuningin ini ya. Yang saya blok kuning, teman-teman harus hafal. Contohnya adalah G. G ini adalah satuan untuk buah. Buah apa sayang? Buah yang kecil. Ya. Kecil. Nah, seperti ini. Buah kecil ya. Jadi kalau buah-buahnya kecil kayak misalkan anggur, apel, kemudian stroberi, kemudian ada lagi salak dan lain sebagainya, itu pakainya satuannya adalah G ya. Contohnya gimana? Misalkan satu buah apel ya. Saguage, sagua hangge isoyo. Ada satu buah apel ya. Nanti kita coba masuk untuk kesatuannya di sini ya. Contoh-contohnya di bawah ya Yorobun. Intinya teman-teman di sini kalau bahasa Indonesia itu adalah ada satu buah apel atau satu buah apel seperti itu boleh ya Yorobun ya. Atau 5 buah apel seperti itu juga boleh ya. Kemudian ada lagi yang satuan bunyinya adalah D ya. D ini ya satuan untuk kendaraan atau unit elektronik Yorobun ya. Misalkan satu unit motor ya. Satu unit motor berarti pakainya satuannya adalah D. Seperti itu ya. Jadi untuk D ini satuan kendaraan atau elektronik. Gwon ini jilid. Biasanya buat buku Yorobun ya. Nah, ada 5 jilid buku seperti itu. Kemudian ada lagi mari. Mari adalah ekor ya. 5 ekor sapi berarti so, dasot, mari. Seperti itu ya.
Kemudian saram, bun, myong ini salah satu ya, semuanya bisa. Tapi biasanya dipakai salah satu. Misalkan saram untuk orang, bun juga satuan untuk orang, myong satuan untuk orang. Jadi ketiga satuan ini, saram atau bun atau myong, itu satuan untuk orang ya Robun, seperti itu. Kemudian ada lagi satuan pasang ya. Pasang itu adalah untuk biasanya kayak sendal, sepatu itu pakainya pasang ya Robun. Satu pasang sepatu misalkan, berarti kyole ya. Seperti itu ya Robun. Kemudian sal, ini penting ya. Ya pokoknya di kuning-kuning ini teman-teman harus hafal ya. Nanti akan saya beri waktu untuk Anda menghafalkan satuan-satuan ini. Seperti itu ya Robun. Jadi kyole ini artinya adalah pasang, sal ini umur, si ini jam. Shigan itu adalah lamanya waktu. Tong ini buah besar ya. Jadi tong ini berbeda dengan G ya. Kalau G itu buah kecil. Kalau tong ini buah besar. Contohnya semangka, melon itu adalah buah yang besar ya. Subaken hangge olmayo seperti itu ya. Jadi semangka itu satu buah semangka itu harganya berapa? Seperti itu. Subaken hantong olmayo seperti itu. Kemudian biong ini botol ya. Biong ini adalah satuan untuk botol ya. Misalkan ada 5 botol bir ya atau 5 botol Coca-Cola seperti itu ya. Geru ini satuan untuk pohon ya Robun. Dal ini adalah lamanya bulan. Kemudian ada lagi jan. Jan ini adalah satuan cangkir ya. Kemudian ada lagi bon. Bon itu adalah kali. Kemudian baguni. Baguni ini artinya adalah keranjang seperti itu ya. Kemudian bakse. Bakse ini box. Songi artinya adalah tangkai ya. Bongji kantong plastik, dong gedung, jaru batang, C unit, jang lembar, seperti itu ya Robun. Nah yang sering keluar lagi adalah geret, mangkuk besar, dan jopsi piring. Ya seperti itu. Artinya yang saya kuning-kuningin ini teman-teman harus hafal. Ini adalah satuan untuk apa? Seperti itu ya. Sampai sini kira-kira ada yang bertanyakan mengenai satuan? Ada yang bertanyakan ya Robun mengenai satuan? Silakan kalau ada yang bertanyakan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman ya, ini ada Mas Rehan, Mbak Nia, Mas Wahidin, dan Mbak Dewi. Silahkan coba dihafalkan untuk yang dikuning-kuningin, seperti itu ya. Silahkan dihafalkan, nanti akan saya coba tanya ya Robunnya. Ini satuan G itu untuk apa ya? Seperti itu. Satuan mari itu untuk apa ya? Seperti itu. Silahkan ya, saya beri waktu 4 menit ya untuk teman-teman menghafalkan. Silakan ya Robun. Jelas ya untuk instruksinya ya Mas Rehan, Mbak Nia, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silakan. Silakan ya.
Oke, Yorobun sudah selesai ya untuk waktu hafalannya. Saya coba tanya dulu mulai dari Mbak Nia, udah siap belum? Mbak Nia udah siap? Ya, insya Allah Pak. Ya, Oke, Mbak Nia saya coba tanya ya. Mari itu apa Mbak Nia? satuannya ekor. Satuan ekor ya. Oke, kemudian Myong. Myong itu satuan orang ya. Oke, betul ya. Myong itu untuk orang. Kemudian Kyole. Kyole, pasang. Kyole pasang. Untuk apa biasanya? Pak, apa ya? Berarti Satu pasang untuk sepatu. Itu iya, nggak Pak? untuk sepatu, sendal seperti itu ya. Kemudian ada lagi bon. Bon. Hmm, Kali. kali ya. Biasanya kali itu untuk apa? Satu kali. Kali untuk Begitu biasanya sih. obat ya Robun ya. Jadi misalkan obat ini Oh, obat. diminum sehari 3 kali seperti itu. Kayak gitu ya, Mania. Kemudian si, Gitu. apa itu si? Si itu jam. Jam. Kalau si kan Lamanya waktu. lamanya waktu. Betul ya, Robun. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau si itu jam, misalkan sekarang jigamen miotsi ya, sekarang jam berapa? Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sigan ya, berarti menanyakan lamanya waktu. Misalkan dari rumah nyampe ke sini itu berapa lama ya? Berarti misalkan 5 jam dari rumah saya ke sini itu 5 jam berarti dasar sigan golim nida seperti itu. Jadi sekitar lamanya waktu ya. Sigan itu artinya lamanya waktu ya, Robon. Kemudian ada lagi G, apa itu G? Buah. G Satuan itu buah. buah. Oke. Kalau tong, Tong buah besar ya. iya Satuan buah betul besar. ya. Jadi kalau tong itu buah besar, kalau G buah yang kecil seperti itu ya, Robun. Oke, Mbak Nia terima kasih ya sudah main lancar ya Robun ya untuk hafalannya. Terima kasih Mbak Nia. Kemudian selanjutnya Mas Rehan. Mas Rehan halo. Mas Rehan, Belum, Pak. sudah hafal belum? Belum, Pak. Lagi Belum diapalin, ya. Pak. Oke. Ya, Nggak Pak. apa-apa ya Robun ya. Nanti coba dihafalin lagi ya Mas Rehan. Kemudian Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Sepertinya Mbak Dewi belum bisa berinteraksi ya Yorobun. Gak apa-apa. Oke, kita coba lanjut ya. Halo Mbak Dewi. Ya, Oke. Mbak Dewi udah hafal belum untuk gimana? satuan ini? Satuan apa namanya? Bilangan yang diikuti oleh bilangan asli Korea. Udah hafal belum kira-kira? Dikit-dikit. Dikit Dikit-dikit, ya. Kak. Oke, Mbak Dewi saya coba tanya ya. Kalau G itu apa G? Apa? G. Satuan G itu untuk apa ya? Satuan G. Hmm. G itu untuk Tahu, buah Kak? kecil ya. Oh iya. Ya, G itu untuk buah kecil. Kemudian myong. Myong itu untuk apa? Myong adalah untuk Kan orang. iya, betul. Kemudian ada lagi jan. Jan itu untuk apa? Apa? Jan. Jan. Jang. Jan. Jan. Jan itu Enggak. cangkir ya. Oh Oke, iya. jadi ya, jan itu adalah satuan untuk cangkir ya Robun. Nanti teman-teman silakan dihafalin lagi ya. Soalnya satuan-satuan ini penting saat mengerjakan soal-soal listening. Itu pasti ada soal tentang satuan seperti itu ya Robun. Makanya saya sampaikan silakan dihafalkan yang di kuning-kuningin ya, yang saya blok kuning itu sering keluar ya Robun. Seperti Maaf itu ya, ya. nyimak. Tadi Ya, sambil kerja sambil soalnya. kerja ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Dewi. Oke Mbak Dewi, makasih ya. Mas Iya, Kak. Wahidin, halo Mas Wahidin. Mas Wahidin, halo. Iya, halo Pak. Oke, udah hafal belum Mas Wahidin? Belum Pak, masih dihafalin Pak. Soalnya masih Kalau 1 sampai 10 udah bisa belum Mas Wahidin? Untuk bilangan 1 Sino. Yang sampai Andu, 10 ya Pak. Setnet, Dasot, Yosot, Yang Ilgop, Yodol, Pahop, Yol. Kayak gitu, bisa nggak? Hana, Del, Set, Net, Dasot, Yasot, Il, terus Il,
Kil Gilgok. kil Gilgok. Kilgok, Ya, terus Yodal, Yodol. Yodol, A. 9 A. Ahop, Ahop 10. Ahop, 10. Yol. 10 yol ya. Betul ya Yorobun ya. 10 adalah yol. Kemudian Mas Waidin, kalau 11 itu kan yolhan. Kalau 15 itu berapa, Mas Waidin? Berarti Berapa, Pak? Yol kalau dasot. iya, betul ya. Kalau 11 kan tadi yolhan, kalau 15 berarti Ah, yoldasot. Yol dasot. Kalau 19 Mas Waidin berarti Yol Ahop. yol ahop. Oke, betul ya. Oke, Mas Waidin, terima kasih ya. Untuk satuannya silakan teman-teman nanti dihafalkan ya. Karena itu sangat penting sekali saat teman-teman mengikuti ujian IPS topik, terutama di soal-soal listening seperti itu. Oke ya. Oke, teman-teman, kita coba lanjut ya di sini masuk ke contoh penggunaan bilangan asli Korea. Contohnya adalah 5 ekor sapi. Di sini subjeknya mana, Yorobun? Subjeknya adalah sapi ya. Subjeknya adalah sapi. Ini subjeknya adalah sepatu ya. Kalau seperti ini langsung jamnya, Yorobun. Jadi ini angka 8, berarti angka 8 dulu. Baru satuan jam ya. Kemudian yang ini jilid buku, berarti subjeknya adalah buku dulu. Orang siswa, berarti siswa dulu, seperti itu ya. Kemudian ya, sapi. Bahasa Koreanya sapi adalah so, Yorobun. Ya. Sapi itu bahasa Koreanya adalah so, seperti ini. Ini adalah sapi ya. Artinya adalah sapi, Yorobun, yang ini. Jadi, teman-teman, untuk penulisannya ya, 5 ekor sapi kalau kita rubah ke dalam bahasa Korea, maka sapi dulu, kemudian jumlahnya sapi 5, satuannya di akhir. Ekor ya. Jadi nomor 1 adalah sapi dulu, Yorobun. Yang kedua adalah jumlahnya. Ingat-ingat ya. Kalau mau ditulis silakan ya. Jadi untuk penulisannya, untuk penggabungannya, perubahan dari tulisan Indonesia ke dalam bahasa Korea, maka teman-teman tuliskan subjeknya dulu. Subjeknya itu adalah bendanya ya. Entah itu si sapi, entah itu orang, entah itu sepatu, seperti itu ya. Teman-teman tuliskan subjeknya dulu. Ini kan subjeknya sapi. Setelah subjek, kemudian ditambah dengan jumlah. Jumlahnya berapa? 4, 5, 1, 3, 8, 20, dan lain sebagainya. Itu namanya jumlah, Yorobun. Setelah subjek, ya subjek dulu, kemudian ke jumlah, kemudian diakhiri oleh satuan. Ya. Satuan ekor itu apa? Ekor adalah mari ini ya. Ekor adalah mari, seperti itu. Seperti ini ya, kalau kita gabung. Sapi itu kan bahasa Koreanya adalah so, maka kita tuliskan so di awal. So, kemudian 5. 5 itu bahasa Koreanya apa? 5 adalah dasot ya. Ini yang bahasa bilangan aslinya, Yorobun ya. Maka dasot. Kemudian untuk ekor, satuan ekor adalah mari ya. Jadi marinya di belakang ya. Kita tuliskan so, dasot, mari, seperti itu ya. Kalau misalnya ada 4 pasang sepatu, saya minta tolong Mbak Nia. Berarti ini nulisnya gimana Mbak Nia? Cara mengisinya untuk 4 pasang sepatu, berarti tulisannya adalah sepatu dulu ya. Iya, sepatu dulu. Ya, betul ya. Jadi kita tuliskan sepatu. Kemudian ada 4, kemudian pasang. Seperti ini ya. Kalau dalam bahasa Korea, sepatu itu adalah gudu, Yorobun ya. Sepatu ini adalah gudu. Ya. Kita tuliskan gudu. Sorry, salah. Gudu. Nah, ini gudu. Kemudian 4 itu apa bahasa bilangan aslinya, Mbak Nia? 4 adalah Net. net ya, betul. Net. Kemudian pasang. Satuan pasang adalah Kyole. kyole, betul. Kyole. Kyol. Seperti ini ya. Mana nih kyole ini ya. Kyole, betul ya Yorobun, tulisannya seperti ini. Ya, kok kesini sih? Seperti ini ya. Jadi gudu nekyole, seperti itu Yorobun untuk cara penulisannya. Seperti itu ya. Gudu itu apa? Gudu adalah sepatu. Sepatu itu bahasa Koreanya adalah gudu. Di sini ya, kita tulis gudu deh. Gudu.
seperti itu. Kemudian sini ada lagi sapi. Sapi itu bahasa Koreanya adalah so. Nah, seperti ini ya, Robun. Nah, jadi teman-teman silakan coba diisi ya. Kalau yang ini ya, ini jam 8 ya. Jadi teman-teman langsung nulis 8. Berarti 8 itu bahasa bilangan aslinya apa? Berarti yodop ya. Do seperti ini. Yodop satuannya jam adalah si ya. Yodop si seperti ini ya, Robun. Jadi kalau untuk tidak ada bentuk bendanya di sini ya, maka langsung dituliskan jumlahnya ya. Jumlahnya adalah 8. Kemudian jam itu adalah satuan jam si. Ini ya, ini satuan jam. Ini adalah nama 8 seperti itu. Kemudian ada lagi 2 jilid buku. Buku bahasa Korea adalah cek ya, Robun. Cek seperti ini ya. Seperti itu bukan ya? Sebentar saya coba cek dulu. Oh, seperti ini ya, Robun ya. Jadi pakainya samping. Cek begini ya, Robun. Ini namanya adalah buku. Ini untuk buku. Berarti sini penulisannya gimana? Saya coba tanya Mas Rehan. Ini nulisnya gimana, Mas Rehan? Berarti halo Mas Rehan? Mas Rehan, halo? Kalau Pak sinyalnya agak susah Pak di sini Pak. Oh, Maaf Pak, nggak sinyalnya kedengeran tadi. putus-putus ya? Oke, Ya, oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian Mas Waidin, halo Mas Waidin. Oke, Robun seperti itu ya. Jadi kita coba tulis di sini. Ini ya, kan di sini kan 2 jilid buku. Kalau kita konversi ke dalam bahasa Korea, maka penulisannya adalah buku dulu ya. Subjeknya adalah si buku. Berarti cek dulu ya, Robun. Cek. Nah, setelah kok di sini lagi sih? Sini ya. Cek. Kemudian setelah cek jumlahnya berapa? Ada 2 ya. Berarti 2 adalah du atau dul. Cek du jilid. Jilid adalah guan ya, Robun ya. Ini ya, guan mana nih? Nah, ini guan ya, Robun. Jilid satuannya adalah guan. Jadi teman-teman silakan nanti diisinya adalah cek du guan. Nah, guon seperti ini. Cek du guan ya. Ini bisa digabung boleh. Cek du guan. Seperti ini juga boleh ya, Robun. Cek du guan artinya adalah 2 jilid buku seperti itu ya, Robun. Kemudian siswa ini adalah hakseng ya, Robun ya. Siswa adalah hakseng. Seperti ini ya. Hakseng ini adalah siswa ya. Maka untuk penulisan 10 orang siswa berarti siswa dulu ya. Berarti gimana Mbak Nia? Siswa dulu. Hakseng ya Pak murid. Iya betul. Siswa adalah hakseng. 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 10. Yol. Yol betul. Myong. Pakainya myong apa yang bun? Sama aja itu. Terserah mau pakainya yang mana. Yol. Hakseng, yol. Myong. Myong boleh. Seperti ini ya Mbak Nia ya. Oke. Kayak gini ya Robun ya untuk cara mengkonversinya ya. Jadi siswa ini bahasa Koreanya adalah hakseng. Kemudian 10 ya. 10 dalam bilangan Sino adalah yol. Kemudian orang, satuan orang dalam bilangan Sino itu kan ada 3 ya. Ada saram, bun, myong seperti itu ya. Jadi bun itu biasanya buat porsi ya Robun ya. Kalau di sini kan untuk orang itu bisa pakai myong, bisa bun. Seperti itu. Semuanya bisa sih sebetulnya. Ada 3 itu lah. Pilih salah satu. Itu sampai sini ada yang bertanyakan mengenai penggunaan bilangan asli Korea? Ada yang bertanyakan? Silakan. Tidak ada?
Cukup jelas yang saya sampaikan, Yorobun? Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas, kita lanjut ke bilangan Sino-Korea. Ini bilangan Sino. Kalau tadi bilangan asli, ya. Kalau sekarang adalah bilangan Sino. Untuk bilangan Sino itu bunyinya adalah il, i, sam, sa, oyuk, cilpal, gusip. Ya. Jadi untuk 1 sampai 10, teman-teman, saya minta hafalkan 1 sampai 10 saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Sama seperti yang tadi Yorobun, bahwasanya hafalkan 1 sampai 10 saja. Il, i, samsa, oyuk, cilpal, gusip ya. Silakan saya beri waktu teman-teman untuk menghafalkan 5 menit ya. Tadi ada Mas Rehan, kemudian Mbak Dewi, Mbak Nia, dan Mas Wahidin. Silakan dihafalkan 5 menit ya. Saya tunggu 5 menit ya Robon. Silakan. 1 sampai 10 saja bilangan Sino Korea. Oke ya. Jelas ya instruksinya ya Robon. Instruksinya jelas ya.
Oke, waktunya udah selesai ya, Yorobun. Saya mulai dari Mania. Mania udah hafal belum 1 sampai 10 untuk bilangan Sino-Korea? Ya Pak, apa Pak? Hafal ya. Oke, silakan ditutup untuk print-printannya. Kemudian saya akan coba Ya. tanya, Mbak Nia. Coba apa namanya disampaikan 1 sampai 10 ya, Mbak Nia, silakan. Il, I, Sam, Sa, O, Yok, Sil, Pal, Gu, Sip. Oke, kemudian kalau 7 itu berapa? Cil, Kalau 9? Gu, Oke, kalau 3? Sam, Sam. Oke, seperti itu ya. Kemudian Mbak Nia, kalau misalkan kita pengen bikin angka 11, itu kan berarti ship il kayak gitu ya. Jadi 10-nya kan ship, Iya. bener nggak? Ship il. Nah, kalau misalkan pengen bikin angka 15, berarti bunyinya adalah Sip, O. ship o. Betul ya, Yorobun ya. Jadi kalau misalkan pengen bikin belasan, maka sampaikan puluhannya dulu, ship, kemudian diakhiri dengan satuannya. Belasannya berapa? Misalkan 15 ya, berarti ship ditambah dengan O, seperti shipo, seperti itu. Kalau misalkan 17, Mbak Nia, berapa 17? 17, Sip, Sip. Tadi 17 ya tadi Pak. Ship, cil. Ship cil ya. Sip, Cil. Iya, Sip, Iya, Cil. betul. Ship cil ya, Robun, seperti itu. Kemudian, kalau 19, Mbak Nia? Sip, Gu. Ship go, oke, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan ini 20. 20 itu ya, kalau misalkan tadi di bilangan asli Korea, 20 itu kan semul atau semu. Kalau di bilangan Sino itu 20 itu isip. Jadi duanya dulu baru puluhannya, seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau misalkan di dalam bilangan Sino Korea ya, 20 itu dibacanya adalah isip. Artinya 2 terus tambah puluhan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Mania? Paham Pak. Bisa ya. Kalau 50, Mania, berarti O. 50 di sini ada. 50 berarti O. Oh, Sip ya. Osip, betul seperti itu ya, Rabun. Kalau 90, Mania, berarti Gu, Sip. nah, akhirannya adalah sip, seperti itu ya. Tadi ya, saya coba balik lagi nih. Kalau misalkan 20, 20 berarti apa, Mbak Nia? 20 adalah Isip, isip. Kalau 25 berarti isip. Isip, O. Ya, seperti itu ya, Rabun ya. Betul sekali ya, Rabun. Untuk 20 itu, maka teman-teman membacanya adalah isip O, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Mbak Nia? Paham Pak. Coba nomor 1, saya coba tanya lagi ya. Kalau misalkan 85, Mania, berarti? Tadi 80. 85 berarti? 8 itu apa ya? Lupa, bentar Pak. Pal? I, 8 sampai adalah pal? Pal. Palsip apa sip pal ya? Palsip, Palship? O. Palship? Oh, seperti itu, benar ya. Palsip, O. Palship, oh seperti itu ya, Robun, betul sekali ya. Jadi teman-teman cukup pahami 1 sampai dengan 10 saja, seperti itu ya. Jadi nanti untuk pengaplikasian mau bikin 15, bikin 20, itu tinggal dibikin saja. Bahwasanya kalau 15 berarti ship O ya. Jadi shipnya dulu, puluhannya dulu, baru tambah dengan O. Kalau 50 berarti O ship, dibalik ya. Jadi 5-nya dulu baru puluhan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian saya lanjut, makasih Mbak Nia ya. Saya lanjut ke Mas Rehan. Mas Rehan, halo. Halo Pak. Oke, Mas Rehan, udah hafal belum 1 sampai 10?
Udah Pak. Coba Mas Rehan untuk bilangan Shino. Ilyi, Terus? Samsa, Mm-mm. Oyuk, Mm-mm. Cilpal, Betul. Gulsip. Oke, seperti itu ya Robun ya. Mas Rehan, kalau 17 itu berapa? Berarti 17 Sip? Sipcil. Iya, Sipcil. Sipcil betul. Kalau 13, Mas Rehan? Sipsam. Iya. Kalau 20, Mas Rehan? 20 I, Sipo. I, Ibo. I, Ibo. isip ya. Iya, isip. Kenapa isip? Karena I itu 2. Ditambah sip adalah puluhan. Maka 2 ditambah dengan puluhan, maka disampaikan 20. Seperti itu. Isip ya. Ya, Kalau Pak. 50, Mas Rehan? Iso. 50 berarti O. Oso. Osip. Osop. Osip ya. Osip. Iya, osip ya Robun. Kemudian kalau 90, Mas Rehan? Gusip. Iya, seperti itu ya. Gusip. Jadi gu ditambah dengan sip seperti itu. Saya masih ke Mas Rehan ya. Mas Rehan, kalau misalkan 25 berarti gimana bacanya? Berarti isip Isip. limanya betul ya. Isip O seperti itu ya Mas Rehan ya. Ya, Pak. Kalau misalkan 55 gimana? Coba 55 berarti Osip. Osip. Oke. Betul ya. Kalau 97 Gusipcil. oh, 97 Gusipcil. Oke, betul ya Robun ya. Oke, Mas Rian sudah mulai memahami ya? Sudah mulai memahami Iya, Pak. ya mengenai Alhamdulillah. yang saya sampaikan. Oke, makasih ya Mas Rian. Kemudian Mas Wahidin. Halo Mas Wahidin. Iya, halo Pak. Coba nomor 1 sampai 10 untuk bilangan Sino Korea, ya. Il I sam sa o Terus? yo Yuk. yok cil yuk cil pal gusip. Oke, seperti itu ya Robun ya. Il e samsa o yuk cil pal gusip seperti itu. Mas Wahidin, kalau 12 Iya, itu Pak. berapa? 12 sip i. Iya, betul ya. Jadi sipnya dulu ya kalau untuk 12 itu ya. Sip i seperti itu. Kalau 20 berarti Isip. iya, seperti itu ya. Kalau 20 berarti angka 2-nya dulu baru ke puluhan seperti itu. Mas Wahidin, kalau Iya, Pak. misalkan 37 berarti 37 sam samsip cil. iya, betul ya Mas Wahidin ya. Sampai sini sudah mulai memahami Mas Wahidin ya? Ya, lumayan Pak. Oke, lumayan paham ya. Samsipcil, betul seperti itu ya Robun ya. Saya tidak menampilkan tidak menampilkan file ya, file yang bilangan tadi karena saya akan menampilkan di angka 100 sampai nanti ratusan juta seperti itu ya Robun. Untuk bilangan 1 sampai di bawah 100 itu masih gampang lah seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami Mbak Nia, Mas Rehan, Mas Wahidin. Mbak Dewi, halo Mbak Dewi. Oke, Mas Wahidin terima kasih ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Dewi, halo Mbak Dewi. Oke, sepertinya Mbak Dewi masih ngesip ya Robun. Oke, selanjutnya sampai sini ada mau ditanyakan untuk 1 sampai dengan 99. Ada yang bertanyakan untuk bilangan Sino? Tadi ya, garis bawahnya adalah kalau misalkan 1 sampai 10 itu adalah il-i samsa oyuk cilpal gusip ya. Kemudian kalau mau bikin belasan, misalkan 15 berarti sip o. Artinya adalah puluhan dulu baru satuannya seperti itu. Kalau misalkan 19 berarti sip gu seperti itu. Kemudian kalau misalkan pengen bikin puluhan 20 berarti i-nya dulu, 2-nya dulu. Habis itu diakhiri dengan sip. Isip artinya 20. 25 berarti isip o seperti itu. 27 isip cil seperti itu ya Rebun ya. Kemudian bikin 98 misalkan berarti 98 berarti berapa? Gusip
pal seperti itu ya Yorobun untuk membacanya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bilangan 100. Tidak ada pertanyaan ya? Jelas ya yang saya sampaikan? Baik, kalau jelas saya coba lanjut Yorobun di sini. Kita masuk ke angka 100 ya. Anda bisa lihat layar saya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 100 ini bahasa bilangan sinonya adalah back ya Robun. Bunyinya adalah back. Kalau 500 berarti dia gimana kalau 500? Berarti gini ya. Back seperti ini ya Robun. Ini adalah 500. Artinya adalah depannya 5 ya. Di sini akhirannya adalah back. Jadi akhiran back ini untuk menyatakan bahwa dia adalah ratusan. Back berarti 500 ya. Kalau misalkan 580, berarti nulisnya gimana? Back 80 itu apa? Pal sip. Seperti ini rubuhnya. Jadi untuk 580 teman-teman nulisnya adalah back itu kan 500 ya. 580 ini adalah pal sip seperti itu ya, Bun. Pal sip adalah 80. Kalau 83 misalkan di sini akhirnya adalah 3 misalkan. 583 berarti back pal sip sum ya. Sum seperti ini. Ya. Oke, ya Bun, sampai sini ada pertanyaan mengenai ratusan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya minta tolong Anda untuk mengisi ya. Silakan coba diisi di buku Anda ya, misalkan 789. Seperti ini. Berarti nulisnya gimana? Silakan dibantu jawab ya. Saya minta tolong Bania dibantu jawab ya, silakan. Berarti ini gimana untuk cara membacanya? 789 bahasa sinonya. Cilback. Sebentar, saya tulis dulu. Cilback. Betul. Palgu. Pal, ini 8-nya apa? 80 ya, berarti Palsip gu. Palsip, betul. Gu, 9 adalah gu ya, Yorob. Oke, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk Mbak Nia, bisa ya? Ya, Pak. Bisa. Mas Rehan, halo. Ya, Pak. Mas Halo. Rehan, kalau misalkan di sini itu ada 153. Gimana nih cara penulisannya? Berarti 100 adalah Ilsip. Kalau 100 tidak perlu pakai il, langsung. Tadi apa ratusan? Ratusan adalah back. Jadi back. Apa, Pak? 100 adalah back, ya Robun. Ya, kalau 100 back. itu tidak perlu pakai il back. Jadi langsung back saja seperti itu. Back, terus 53 adalah 53. Berarti Sip. Sam. Sip. Sam. Betul ya, Yorobun. Sam seperti ini. Oke, bener ya? Aduh, salah saya ini nulisnya. Bentar ya, Yorobun. Kemudian sini tulisnya adalah back. Sip. Sam. Seperti ini ya. Oke, Mas Rehan, mulai paham ya Mas Rehan ya? Mengenai ratusan ya? Ya, lumayan, Pak. Oke. Kemudian Mas Wahidin. Halo Mas Wahidin. Ya, halo Pak. Nah, Mas Wahidin, kalau misalkan di sini ada 887, ini kira-kira gimana cara membacanya? 887, maka dibacanya adalah Palback. betul, palback. Terus? Palback. Palsip cil. Ini 8 itu pal ya, makanya piep ya. Palback, terus Palsip cil. Terus cil. Oke. Gini ya Yorobun ya. Palback, palsip cil seperti ini. Mas Wahidin cukup paham ya
mengenai yang Iya, saya Pak. sampaikan? Oke, Yorobun, terima kasih ya. Kalau paham, kita coba masuk ke ribuan ya. Oke, seperti ini Yorobun. Kemudian masuk ke ribuan ya. Ribuan ini, 1000 itu bahasa Koreanya adalah chon ya. Kalau 2000 berarti gimana 2000? 2000 berarti ichon seperti ini ya. Jadi depannya ada i-nya. Artinya adalah 2000. Igo olmayo, igo ichon won입니다. Nah, ichon won이에요 seperti itu. Artinya 2000 Yorobun. Ichon won 2000 won seperti itu ya. Jadi i itu 2, con itu adalah ribuan ya. Jadi kalau icon adalah 2000. Seperti itu untuk ribuan ya. Kalau misalkan 7000 berarti gimana 7000? Berarti cilcon ya. Cilcon seperti ini. Ini artinya adalah 7000 ya. Kalau misalkan kita mau bikin di sini ya 7357. Oke, saya minta tolong Mbak Nia dibantu jawab. Ini gimana jawabnya? Berarti Chilchon. oke. Cilcon. Terus Sambek. cilcon, Sambek. sambek. Osip. Nah, Cil. osip cil. Oke ya. Osip cil. Oke, seperti ini Yorobun ya. Oke, kayak gini ya. Ini agak panjang jadi. Nah, seperti ini Yorobun cara membacanya adalah cilcon sambek osip cil. Seperti itu. Cilcon itu artinya berapa, Mbak Nia? Cilcon adalah 7000. 7000. Sambek berarti 300. 300. Kemudian osip Osip 50. 50. Cil 7. Cil 7. Oke, seperti itu Yorobunnya. Yang lain kira-kira paham nggak untuk pengaplikasian ribuan seperti ini? Kira-kira paham nggak? Paham ya, bahwasanya untuk ribuan itu, misalkan di sini 7000. Maka teman-teman tulisnya adalah cil itu 7, kemudian ditambah dengan con. Kalau tadi kan ratusan itu kan back. 500 berarti kan obek ya. Kalau misalkan 7000 berarti cil tambahnya adalah con. Cilcon, kemudian 300 tambah dengan back seperti itu ya. Kemudian saya tanya lagi nih ke Mas Rehan. Mas Rehan ada 946. 5 ini. Gimana Mas Rehan yang ini dibacanya? 9000. Gucon. Oke, terus gucon. Gucon sabek. Gucon. Con Gucon sabek. terus sam apa sa? Sa. Sa. Oke, 4 itu sa. Sabek terus Sabek. 6. gucon sabek. Kemudian 65 adalah Yuk. Sip. yuksip. Yuksip. Yuksip terakhirnya adalah Akhirnya yuksip. O. yuksip. Oh, betul O. ya Yorobun. Iya, 5 adalah O. Seperti ini Yorobun. Oke, kalau dibaca adalah gucon sabek yuksip O. Seperti itu. Mas Waidin, paham nggak kira-kira Mas Waidin? Iya, Pak. Oke, paham Paham, ya Pak. Mas Waidin ya? Iya, Pak, ya. Oke, Mas Rehan juga udah paham, alhamdulillah ya. Kalau paham, Yap. alhamdulillah ya Robun. Kemudian saya coba lanjut ya ke yang tadi 1000 ya. Yang 1000 bunyinya adalah con. Seperti ini. Kemudian masuk ke puluhan ribu ya Robun. Kalau ribuan tadi adalah con, kalau 10.000 berarti dia adalah man. Ya Robun ya. Dia bunyinya adalah man. Kalau misalkan di sini ada 80.000, berarti ini bunyinya apa? Berarti bunyinya adalah bunyinya apa ya Robun? Pal?
man seperti ini ya. Artinya adalah 80.000 ya. Jadi puluhan ribu ini 4 angka di belakang ini bunyinya adalah man ya. Seperti itu. Kalau misalkan 80.000 maka teman-teman bunyinya adalah palman seperti itu ya. Kemudian ya lanjut di sini. Kalau misalkan di sini ada 83.000. Nah, berarti gimana penulisannya? Berarti Mbak Nia, coba dibantu jawab. 83.000 berarti palman Sam. 3.000. Palman sam. Oh, Samcon. Iya, seperti itu ya Robun ya. Jadi tinggal dilengkapi saja. 3.000 adalah samcon seperti ini ya. Ini samcon tuh 3.000 ya Robun. Kalau misalkan Mbak Nia masih ya, sini akhirannya ada 3.245 seperti ini. Berarti gimana? Palman samcon itu artinya 83.000, terus 200-nya 245. Ibek. Ibek, oke. Ibek. Sapsio. Ibek. Sasipyo. Sasipo. Sasip. Sasip. Sasip O ya. Oke, seperti ini ya Robun ya, agak panjang ya. Jadi mohon maaf nih, sampai nggak muat ini ya. Jadi coba dibaca Mbak Nia ini. Coba dibaca. Palman. Samcon. Ibek. Sasip O. Oke, seperti itu ya Robun ya. 83.245. Palman adalah 80.000 ya. 80.000. Samcon itu artinya 3.000. Jadi palman samcon artinya adalah 83.000. Ibek sasip. Ibek itu kan berarti 200 ya. Ibek itu kan ratusan ya Robun. Kemudian con itu ribuan. Ibek itu berarti 200. Sasip O berarti 45 seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Saya tanya Mas Wahidin. Mas Wahidin. Iya, Pak. Oke, kalau ini gimana Mas Wahidin? Berarti cara jawabnya adalah Guman. Oke, guman betul. Terus 2.000. Guman Icon. Oke, betul. Icon ya, Yorobun. Icon terus 367. Sambek. Sambek terus Sambek. Yoksip. Yuksip betul. Terus Cil. Oke, yuksip cil ya. Yuksip cil. Oke, 7 adalah cil seperti itu ya. Oke, seperti ini ya Yorobun. Guman icon, sambek yuksip cil. Seperti itu Yorobun untuk cara membacanya. Ya, sampai sini bisa dipahami. Mas Rehan bisa dipahami, Mas Rehan? Mas Rehan, halo. Halo, Bisa dipahami, Mas Rehan? bisa Pak. Oke, makasih ya Mas Rehan, Mas Wahidin, Mbak Nia. Oke, kemudian saya coba lanjut ya. Oke, jadi 10.000 ini bunyinya adalah man. Seperti itu ya, Robun. Kemudian dari 10.000 ini ya, lanjut ke 100.000 ya, Robun. Nah, 100.000 won ya. 100.000 won itu bunyinya apa? Bunyinya adalah shipment ya. Kenapa kok bisa jadi shipment? Ini 100.000 ini bunyinya adalah shipment. Kenapa kok bisa shipment ya, Robun? Ini asal muasalnya dari sini. Ini dipotong jadi mana ya? Tanda bintang. Ini ya, Robun. Nah, ini kalau kita potong, ini kan puluhan ribu, bener nggak? Nolnya 4 itu kan puluhan ribu, bener nggak? Bener ya? Jadi ini tipsnya adalah dipotong ya Robun. 4 angka dari belakang 1, 2, 3, 4 ini dipotong. Kemudian di sini dibaca awal. Ini 10 berarti ship. Makanya untuk 100.000 itu dibacanya adalah shipment.
Artinya apa? Ini puluhan ribu kan man. Kemudian ditambah dengan yang 10 ini di depan adalah ship. Seperti itu. Nah, kita bacanya shipment ya. Kalau misalkan ada di sini 700.000 ya. Gimana nulisnya berarti? Berarti cil shipment ya. Cil shipment. Kenapa kok bisa cil shipment? Karena di sini kan kita potong nih. Seperti ini. Nah, seperti ini kita potong. Cil ship ini kan 70. Jadi kita baca dari depan dulu ya, Cil ship ini kan 70 ya. Cil ship ditambah dengan akhirnya adalah man, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya, Robon, untuk ratusan ribu? Bisa ya? Saya rasa bisa dipahami ya, Robon. Kemudian di sini ya, kita coba lanjut. Coba kita masuk ke 76. Oke. 76.000. Saya coba tanya Mbak Nia. Kalau 76.000 berarti dibacanya gimana Mbak Nia? Cil shipment. Ini 76 itu berarti cil ship Man. cil ship yuk ya. Cil ship Yok yuk ya. seperti ini. Kenapa cil ship yuk? Karena di sini 76. Jadi di sini cil ship yuk ya. 76 cil ship yuk man langsung seperti ini. Akhirnya adalah tetap man seperti itu. Kecuali di sini ada misalkan 5.000 ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman tetap ya dibacanya adalah cil shipman ya, sampai dengan bintang ini cil shipman. Cil ship yukman artinya adalah 76.000 ya, Robun. Kemudian baru tuh ke 5.000. Berarti 5.000 itu bahasa Koreanya apa, Mbak Nia? Chon. Chon. Iya, seperti ini. Jadi cil ship yukman ochon seperti itu. Artinya adalah 76.000 700 sorry ya. 765.000 seperti itu. Artinya adalah dari sini ini dibaca dulu. 76 itu apa? 76 adalah cil ship ya. Kemudian bintang ini dibacanya eman ya, Robot. Artinya menandakan puluhan ribu. Ya. Cil ship yuk ya, 76 ditambah dengan eman, kemudian akhirnya adalah sini 5.000 berarti ocon seperti itu ya, Robot. Saya coba ganti ya. Kalau kita ganti, misalkan di sini ada 882. Saya coba tanya ke Mas Rehan. Mas Rehan, jawabannya apa kalau kayak gini? Berarti sama ya, seperti tadi kita potong di sini. Nah, berarti Palback. Palship. Man. Bukan man ya. Ini kan 88. Berarti bahasa Koreanya Palsipal. Iya, betul ya. Palsipal terus baru diakhiri dengan Man. Ya, seperti ini ya, Rebun. Palman seperti itu. Kemudian 2.000 berarti Icon. Icon. Betul. Icon seperti ini ya, Rebun ya. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Mbak Nia, Mas Rehan, Mas Waidin, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, Rebun. Gampang ya, Rebun, betul untuk bilangan Sino itu. Tinggal paham konteksnya saja. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tadi berapa ya? Ini 100.000 ya. Oke. Sebentar ya, Robun. Ini kita hapus dulu. Ini adalah ship. Oke, seperti ini ya, Robun ya.
shipment ya, bunyinya adalah shipment seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke jutaan ya Robun ya. Kalau ratusan ribu sudah paham, teman-teman masuk ke jutaan ya Robun. Jadi 1 juta itu bunyinya adalah backman ya. Ingat-ingat bunyinya adalah backman seperti itu ya. Kita coba pahami saja. Bahwasanya untuk backman ini asal muasalnya dari seperti ini. Nah, ini dipotong ya. Jadi 4 angka dari belakang ini kita potong ya. Kita potong di sini. Kemudian kita baca dari depan sini. Ini kan 100 ya, Yorobun. 100 itu kan artinya adalah 100. 100 itu bahasa Koreanya adalah back. Ya. Kemudian yang ini, ke belakang ini dibacanya adalah man. Makanya 1 juta itu adalah back man. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Kemudian saya tanya, kalau misalkan di sini ada 9 juta, berarti dibacanya adalah gubek ya, Yorobun. Gubekman. Iya, gubekman seperti ini ya rumusnya. Kalau misalkan ada 9 juta ya, 9 juta 450 ribu seperti itu. Berarti gimana di sini? Gubek. Kira-kira gimana bacanya? Gubek 945 dibacanya berarti gubek sip. Sasip. 5-nya O. Saship oman seperti itu. Gubek saship oman. Aduh, sorry. Gubek saship oman. Nah, seperti ini Yorobun ya. Omannya udah ada tuh. Gubek sashipo man seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Gubek ini kan berarti 900 ya. Sasip adalah 40. O itu 5 ya. Jadi 945 kemudian man. Nah, man itu menandakan bahwa akhirnya 40 puluhan ribu ya, Robun, seperti itu. Jadi kita bacanya dari depan dulu ya. 945 nih. Oh, berarti gubek sashipo seperti itu. Kemudian akhirnya adalah man. Seperti itu ya. Untuk 9 juta ya. Ini 9 juta ya. 9 juta 450 ribu seperti itu. Kemudian saya coba tanya lagi ya. Saya tanya ke Mas Waidin. Kalau ada 4 juta Ya. 58 seperti ini. Ini gimana cara bacanya? Sa sab Sabek. Oke. Kita potong di sini ya. Saya coba potong di sini ya, Robun. Berarti sabek terus sabek man 58. 58 itu apa? osip Oh, sip, betul ya. Sebentar. Sip, betul. Terus 8? 8 pal Iya, berarti kalau kita baca gimana? Dibacanya gimana berarti? Iya, dari awal. Sabek. osip Hmm. pal. Berarti sabek, osip, pal, man. Seperti Man. itu ya. Oke. Man ini akhiran untuk puluhan ribu. Ini kan puluhan ribu ya belakangnya. Jadi teman-teman tinggal dipotong-potong saja ya. Untuk cara membacanya adalah dipotong 4 angka dari belakang. Seperti ini tadi dipotong dari sini ya. Potong di sini. Kemudian yang ini yang jutaan juga sama ya. Dipotong 4 angka dari belakang. Terus dibaca depannya dulu, terus diakhiri dengan man. Setelah man kalau di sini ada angka lagi seperti tadi ya. Angkanya dibaca berapa? Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya, Yorobun? Mas Rehan bisa ya dipahami? Mas Rehan? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Kemudian
Ini berarti tadi Beckman ya. Oke, seperti ini ya, ini 1 juta Beckman. Kemudian 100 juta ya, kita coba masuk ke 100 juta. 100 juta ini bunyinya adalah ok ya, Robun. Ya. Bunyinya adalah ok. Ya. Kalau 500 juta berarti gimana? 500 juta berarti o. Gimana 500 juta berarti o, ok ya. Cukup depannya dikasih bilangan O seperti ini 5. 500 juta berarti 500 juta itu ok. Jadi ok ini menandakan bahwa dia adalah ratusan juta won seperti itu ya. 100 juta won itu bunyinya adalah ok. Kalau 500 juta berarti dia adalah ook seperti itu. Kalau misalkan di sini ya 500 yang gini ya. 587 juta seperti ini. Kira-kira bilangannya dibacanya gimana? Dibacanya seperti ini ya, Rob. Ini kita potong satu, kemudian sini potong lagi di sini. Potong lagi. Berarti kita bacanya adalah ini kan ada 5. 5 itu berarti O ya. O, kemudian bintang ini dibaca adalah ok ya, ook ya. Seperti ini ya, Rob. Kemudian ada 8700, 8700 nih. 8.700 berarti bacanya gimana? Berarti pal 8.000 palcon ya. Palcon. Terus 700 cilbek betul. Palcon cilbek. Terus di sini ada bintang, dibacanya adalah man ya. Palcon cilbek man. Seperti ini. Nah, sudah ya, Robin, seperti itu. Jadi ook palcon cilbek man. Nah, seperti itu untuk cara membacanya. Kalau yang ratusan juta Anda dipotong itu 2 bintang, artinya 4 angka dari belakang terus 4 angka lagi seperti itu. Jadi 2 kali pemotongannya ya. Karena banyak ya, Robin ya, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira untuk yang ratusan juta? Ini jarang ya, untuk ratusan juta ini jarang, cuman untuk kebutuhan Anda saja di rumah. Kalau misalkan di di rumah terus pengen tahu punya tabungan berapa ratus juta won misalnya seperti itu, baru tuh kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Saya rasa bisa dipahami ya, Robun. Nah 100 juta ini ya. Kemudian tadi bunyinya adalah ok ya. Bentar ya. Nah, seperti ini ya, Robun. Kemudian kita masuk ke satuan hitungan ya. Kalau tadi ada satuan hitungan yang diikuti oleh bilangan asli Korea. Kalau sekarang satuan hitungan yang diikuti oleh bilangan Sino Korea. Yang ini tidak saya blok karena semuanya penting ya. Yang pertama adalah satuan wol. Wol ini adalah untuk bulan ya. Misalkan bulan 1 berarti iwol ya. Bulan 2 berarti iwol seperti itu ya, Robun. Jadi wol ini adalah satuan untuk bulan. Kalau bulan 1 Januari itu ilwol. Ya. Kalau bulan 2 berarti iwol seperti itu. Kemudian ada lagi ceng. Ceng ini ada satuan lantai. Bon atau ho ini adalah satuan nomor. Nyon itu tahun, il itu hari. Bun itu menit ya. Tadi bun ada untuk orang juga ya. Cuma di sini bun itu untuk menit ya, Robun, ada yang sini. Kalau jam berarti adalah si ya, tadi di bilangan asli Korea. Won adalah mata uang Korea. Kemudian ada lagi jujuil ini lamanya minggu ya. Hoson ini jalur ya, biasanya untuk transit dan lain sebagainya. Kemudian gewol lamanya bulan. Do itu derajat ya. Kemudian ada lagi kilogram. Mito meter. Peiji ini halaman ya, Robun, seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk satuannya. Ini teman-teman nanti harus hafal untuk satuan-satuan ini ya. Apa itu wol, apa itu ceng, apa itu bonho ya, dan lain sebagainya. Kemudian contoh ya, kita masuk ke contoh. Ini sama dengan yang di atas sebetulnya ya, Robun. Misalkan lantai 10, berarti kita tuliskan angkanya dulu, 10 dulu, berarti sip. 10 kan sip.
lantai satuan lantai adalah ceng ya Robun. Jadi ship ceng artinya adalah lantai 10. Kemudian nomor 9 ya. 9 adalah gu ya Robun ya. Gu. Satuan nomor itu apa? Nomor adalah ho ya Robun. Bon atau ho seperti itu ya. Bono artinya adalah nomor. Berarti gubon ya. Gubon seperti ini ya Robun. Gubon artinya adalah nomor 9 seperti itu ya. Kemudian sini ada lagi 17 Agustus 1945 ya. Ini tahunnya dulu ya Rebun. 1945 itu berapa ya? Coba teman-teman dibantu jawab ya di bukunya. Jadi dituliskannya adalah tahunnya dulu. Berarti 1000 adalah con. Berarti con, gubek, sasip, o. Seperti itu ya. Con, gubek, sasip, o. Oh. Ya, seperti itu ya Rebun ya. Jadi Anda tuliskan tahunnya dulu, kemudian baru ke bulan. Setelah bulan itu baru masuk ke tanggal seperti itu. Jadi tanggalnya terakhir ya. Ini tuliskan tahunnya dulu, 1945 itu berapa? Kemudian Agustus itu berapa? Agustus itu kan bulan 8 ya, berarti 8 tambah dengan satuan bulan. Kemudian yang ini hari ya, tanggal 17 ditambah dengan satuan il seperti itu. Yang ini 5.974 won. Won itu satuan won. Ada nggak satuan uang? Ada nih. Nah, seperti ini. Ini won, satuan mata uang Korea. Di 5.974 berarti ocon, gusip, cil, gubek, sorry ya. Ocon, gubek, cil, sip, sa, won. Seperti itu. Kemudian 38 menit. 38 berarti samship, pal, bun. Seperti itu ya. Menit ini satuannya adalah bun. Satuannya bun. Mana nih? Menit. Nah ini bun ya Robun. Ini ya, menit satuan bun. Jadi 38 menit berarti sam, ship, pal, bun. Seperti itu. Silahkan dibantu isi ya Robun. Sudah diisi belum? Saya beri waktu 3 menit untuk mengisi ya. Silahkan Mbak Nia, Mas Rehan, kemudian Mas Wahidin, Mbak Dewi. Silahkan dibantu isi ya untuk yang ini. Belum diisi kan ya? Silahkan diisi dulu 3 menit dari sekarang.
Oke, Yorobun udah diisi belum? Sudah ya? Yang ini teman-teman diisi dari sebentar. Udah diisi belum? Mas Rehan, Mbak Nia, Mas Waidin, udah diisi belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan diisi ya, dicek. Kemudian kita coba masuk ke aturan membaca jam ya. Kita coba aturan membaca jam ya. Di sini dalam bahasa Korea untuk membaca jam itu ada aturannya. Yang pertama adalah jam dibaca dengan bilangan asli ya. Kemudian menit dibaca dengan bilangan sino seperti itu ya. Contoh, ini ada lagi ya tambahan, pagi itu biasanya diberi keterangan ojon. Kalau siang ya diberi keterangan ohu seperti itu ya Robun. Kemudian kita contoh ya. Ini tidak ada pagi atau sore, jadi teman-teman langsung tulis saja. Jam 1.58 ya. Jam 1:58. Jam 1 berarti han shi ya. Si ini adalah satuannya ya Robun, satuan jam. Han itu adalah 1 dalam bilangan asli Korea. Seperti itu ya. Jadi ini ya untuk jamnya dibaca dengan bilangan asli Korea. Handu setnet dasot yosot ilgop yodol pahopyol. Kemudian untuk yang menitnya 58 menit dia menggunakan bilangan sino. Berarti oship pal. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa satuannya. Satuan jam adalah si, satuan menit adalah bun. Nah, dari itu jam 1 adalah hanshi. Kemudian 58 menit berarti oship pal, satuannya adalah bun. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Saya tanya Mbak Nia. Mbak Nia, kalau jam 3 itu berarti berapa? Berarti? Samsi. Hah? Jam 3 pakai bilangan asli Korea berarti? 3 bahasa bilangan. Oh iya 3. Aduh. Berarti? Setsi. Si, betul ya. Set atau se sama ya. Sesi kemudian 25 menit. Ini pakai bilangan Sino Korea. Berarti isip. Aduh, kok di situ ya saya ngisi. Sorry. Isip o. Isip. Oh, betul. Satuan menitnya apa? Bun. Satuan menit adalah bun, betul ya, Yorobun. Isip obun, seperti itu. Nah, seperti ini Yorobun ya. Jadi, sesi isip obun. Seperti itu Yorobun untuk cara menjawabnya ya. Jam 3 sesi ya. Jadi jam 3 ini kalau tidak ada keterangan pagi atau sore, langsung saja jam 3 berarti sesi, 25 adalah isip o, kemudian akhirannya adalah bun. Satuannya bun ya Yorobun. Nah, ini satuannya si untuk jam seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Oke, kemudian kalau bisa di sini ada jam 5:30 sore. Ada keterangan sore. Sore itu bahasa dalam keterangan waktu itu disampaikan adalah ohu ya. Siang atau sore ya itu adalah ohu ya, Robun. Kalau pagi itu ojon dari jam 00 ya sampai dengan jam 11 siang itu adalah ojon. Tapi kalau jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam ya itu adalah ohu seperti itu ya Robun. Atau IM/PM seperti itu ya. Ojon dan ohu. Ingat-ingat ya Robun ya. Ini di sini disampaikan sore. Sore itu maksudnya ke ohu berarti ya Robun. Berarti jam 5:30 sore maka tuliskan sorenya dulu ya Rebun. Sorenya adalah ohu. Ohu, kemudian jam 5. Jam 5 adalah dasot. Jam 5 satuan jam adalah si. Berarti dasot si ya. Ohu dasot si 30. 30 menit berarti samship bun ya. Seperti itu. Atau disingkat. Ada yang disingkat itu menjadi ban. Jadi lewat 30 menit itu biasanya disingkat ban. Jadi ohu dasot si ban. Seperti itu. Ini lebih simpel ya. Atau Anda bisa mengatakan langsung ohu dasotsi samshipbun 30 menit. Seperti itu Yorobun. Kemudian ada lagi jam 9:25 ya. Pagi. Kalau pagi saya coba nanya Mas Wahidin.
Mas Wahidin, halo. Mas Wahidin. Oke, kemudian Mas Rehan, halo Mas Rehan. Mas Rehan. Oke, tidak bisa merespon ya Yorobun. Gak apa-apa, dilihat dulu ya. Kalau yang seperti ini, berarti teman-teman tuliskan paginya dulu. Paginya adalah ojon ya. Ojon itu gimana? Seperti ini. Ojon. Seperti itu Yorobun ya. Jadi Anda tuliskan ojonnya dulu. Ya, ojon. Ojon artinya adalah pagi. Setelah pagi, teman-teman nuliskan lagi jamnya, jam berapa. Seperti itu ya. Ojon, kemudian jam 9. Berarti ahop. Ahop. Ahopsi. Nah, satuannya si ya untuk jam. Ahopsi. Kemudian setelah ahopsi 25 berarti isip bun. Nah, seperti ini ya Robun. Isip obun. Bun itu artinya adalah menit ya Robun ya. Jadi isip obun ini artinya adalah menit. Bun ini satuan menit, si ini adalah satuan jam. Ahop itu artinya adalah 8. Kemudian isip itu 20, o itu 5 ya, 25 menit seperti itu. Yang ahop ini pakai bilangan asli Korea, yang ini bilangan Sino Korea. Seperti itu ya. Ojon ini keterangan pagi atau ya pokoknya pagi lah seperti itu. Kalau ohu keterangan siang atau sore seperti itu. Kemudian di sini ada not ya. Untuk lebih 30 menit bisa diucapkan dengan kata lain yaitu ban. Tadi ya. Jadi kalau lebih 30 menit kayak misalnya jam 5 lewat 30 menit, Anda bisa mengucapkan ohu, ya ohu itu untuk sore ya Rebun. Kemudian dasot si samsipun atau dasot si ban. Lebih 30 menit sama ya Rebun. Kemudian untuk kurang bisa ditambahkan dengan kata John ya. Contohnya jam 4 lewat 50 ini kan berarti jam 5 kurang 10 menit ya. Nih. Atau garis miring teman-teman ya. Garis miring jam 5 kurang berapa? Kurang 10 menit ya. Jam 4 lewat 50 itu kan sama saja dengan jam 5 kurang 10 menit. Maka ditulisnya adalah dasotsi ship bunjon ya. Dasotsi kan jam 5. Ship bun itu 10 menit, jon itu kurang. Jadi jam 5 kurang 10 menit seperti ini. Artinya adalah kalau misalkan kebanyakan ini kan jam 4 lewat 50 itu kan. Kan kebanyakan tuh berarti nesi oship bun imnida. Tapi kan dirubah menjadi jam 5 kurang 10 menit. Jadi dasochi shibunjon seperti itu ya Robun. Kemudian di sini teman-teman harus belajar tentang yang namanya nama-nama hari. Ya, mulai dari wol yoil. Anda pahami depannya saja. Wol, wa, su, mok, gem, to, dan il. Il itu hari Minggu ya Robun ya. Jadi wol yoil, wal yoil, sul yoil, mok yoil, gem yoil, to yoil, dan il yoil. Ini teman-teman harus hafal ya untuk nama-nama hari seperti itu ya Robun. Kemudian ada lagi nama-nama bulan. Kalau nama-nama bulan itu sama dengan bilangan Sino Korea tadi il, i, samsa, o, yuk, cilpal, gusip seperti itu. Kalau bulan 1 bulan Januari berarti il, akhirnya adalah wol seperti itu. Wol itu untuk satuan bulan. Makanya kalau il wol berarti dia adalah bulan 1 atau Januari seperti itu ya Rebun. Kalau i wol berarti bulan 2 atau bulan Februari seperti itu. Sampai dengan bulan yang berbeda adalah bulan 6 ya. 6 kan bahasa Sinonya adalah yuk. Tapi di sini dibilangnya adalah yuwol, bukan yukwol ya, tapi yuwol. Kemudian sip bulan 10. Harusnya kan shipwol, tapi di sini dibacanya shiwol, bukan shipwol seperti itu. Jadi yang berbeda hanya 2. Selain itu sama, il-i, samsa, oyuk, cilpal, gusip. Ya. Shipil, shibi seperti itu ya Rebun. Oke. Untuk materinya habis ya, untuk materi tentang bilangan dan yang lain sebagainya. Silakan teman-teman diputar kembali apabila masih kurang jelas. Untuk pertemuan hari ini ya Rebun, saya rasa cukup ya, mohon maaf saya agak pilek ya Rebun. Nanti besok kan libur ya, hari Senin sampai Jumat itu libur ya Rebun.
saya akan berikan tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman mengerjakan soal-soal tentang bab 2 bilangan ini ya, supaya lebih mantap lagi ya Robun. Seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya tutup mengenai penjelasan tentang bab 2? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak Dewi, Mas Rehan, Mbak Nia, dan Mas Wahidin, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya Robun? Baik, kalau tidak ada ya Robun, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi kedua hari Minggu. Kita bertemu lagi minggu depan ya Robun, tetapi di hari Senin sampai dengan hari Jumat, teman-teman silakan di apa namanya? Aduh, sorry nih, kok kehapus sih? Oke, sorry. Oke, Yorobun, sorry ya tadi ke skip ya. Jadi untuk minggu depan ya, kita akan membahas soal-soal yang apa namanya yang saya share, kemudian kita akan masuk ke bab yang namanya bab pembentukan kalimat Yorobun, bab 3 ya, pembentukan kalimat seperti itu. Oke. Jadi teman-teman yang belum punya modul, silakan nanti ada yang belum punya, yang udah bayar, udah belum saya kirim ya modulnya. Saya paling bisa ngirim hari Rabu ya Robun. Nanti hari Rabu saya kirimkan ke alamat teman-teman yang sudah membayar ya. Oke, seperti itu. Untuk buku modul. Jadi setelah bab 3 selesai, nanti teman-teman masuk ke pembahasan tentang modul. Seperti itu ya. Jadi saya bahas di awal dulu. Kenapa? Karena masuk modul itu harus paham tentang dasarnya dulu ya Robun. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya di pertemuan sesi kedua hari Minggu. Untuk video record akan saya langsung kirim di grup seperti itu ya Rebun. Silakan nanti bisa diputar lagi. Kemudian untuk soal-soalnya nanti akan saya share mungkin besok ya. Besok pagi ya Rebun. Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Robun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumal gamasnida ya Robun annyeonghi geseo. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Terima kasih. Gimana Mbak Dewi? Iya, makasih Kak. Oke, Mbak Dewi. Iya. Silakan. Bisa meninggalkan Meet ya Robun.